من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم وإلي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah tidak henti-hentinya atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita sebagai modal bagi kita untuk menghadapi hari kemudian. Hari ini adalah bekal kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup yang abadi di masa yang akan datang di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, Syawal masih 2 hari. Artinya suasana keakraban, suasana Ramadan, suasana bulan yang mulia masih terasa dengan kuat dan melekat pada diri kita sendiri. Kita selalu mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kembali Ramadan yang telah meninggalkan kita 1 pekan, 1 bulan yang lalu untuk tahun yang akan datang. Tentunya Ramadan yang melekat itu suasananya adalah suasana yang penuh dengan kemuliaan. Jangan sampai suasana itu hilang dalam 1 tahun ke depan ini untuk bertemu kembali dengan Ramadan. Ramadan sebagai madrasah adalah Ramadan yang mendidik kita dengan tarbiyah yang begitu banyaknya. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan diantaranya adalah pelajaran takwa, pelajaran ikhlas, pelajaran sabar. 3 hal ini begitu kuat kita pegang hari ini hingga akhir ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Pelajaran mujahadah juga demikian. Jiwa pejuang, jiwa yang memang betul-betul kita tanamkan di dalam diri kita, keluarga kita, santri-santri kita, siswa-siswa kita, bahkan juga mereka yang berada di sekitar kita. Jiwa mujahadah yang memang betul-betul menjadi jiwa yang mewarnai kehidupan kita, jiwa yang benar-benar menjadikan doa-doa kita pun kemudian menunjukkan itu. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubali wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Doa ini mewarnai kehidupan kita. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk dilindungi kami ini dari sifat-sifat sedih, galau, bimbang, dan juga dalam kesedihan. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau dari sifat-sifat lemah dan juga kikir, dari sifat al-juban wal bukhal, dari sifat yang memang betul-betul seseorang yang pecundang, seseorang yang mengeluh, seseorang yang penuh dengan penderitaan, sebagai orang-orang yang tidak mau berjuang. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mohon kepada Allah untuk selalu dilindungi dari lilitan hutang dan juga penindasan orang lain yang mungkin ingin berkuasa atas diri kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, jiwa pejuang ini Allah ajarkan melalui madrasah Ramadan. Kemudian dari jiwa pejuang itu kemudian lahir jiwa-jiwa yang mampu untuk mengendalikan amarahnya, jiwa-jiwa yang kemudian mampu memaafkan orang lain, dan juga jiwa-jiwa yang ingin
mempertahankan bahkan memperluas persatuan dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Pantang dirinya untuk sombong, pantang dirinya untuk angkuh, dan pantang untuk kemudian mencari musuh dari sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Jiwa-jiwa Ramadan itu adalah jiwa-jiwa yang menjadikan seseorang itu baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ajang uji coba, sebagai ajang untuk mengetes dan juga memilih siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha kuasa lagi maha mengampuni. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik di antara kami ini? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Khairun nas adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang baik itu orang yang paling baik di antara kalian, di antara kita semuanya adalah orang yang benar-benar dipanjangkan oleh Allah umurnya, dan selama itu pula dia berupaya dan berikhtiar untuk menjadi orang yang baik. Kemudian ditanya lagi, siapa orang yang paling baik di antara kita? Rasulullah kemudian menjawab, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Dalam hadis yang lainnya, di antara kalian yang paling baik, di antara manusia yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran, bertilawah, berqiraah, bertahsin, bahkan sampai menghafalkan dan mentadaburinya, serta mengamalkan dalam kehidupannya. Wa 'allamahu, kemudian dia mau mengajarkannya. Di antara kita banyak yang mampu membaca Al-Quran, tapi untuk mau mengajarkannya, inilah yang menjadi pertanyaan. Kadang-kadang kita menyatakan bahwa ini adalah rahasia, tidak mungkin saya ajarkan kepada orang lain, dan itu yang menjadi tantangan bagi kita semuanya. Bukan hanya Al-Quran, apa saja pengetahuan yang telah Allah berikan kepada kita, maka kewajibannya adalah berbagi ilmu dengan yang lainnya. Bukankah 3 hal yang akan menjadi amal kebaikan yang terus akan mengalir pahalanya bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Rasulullah bersabda, dan ini menjadi ikatan bagi kita semuanya. Apabila seorang anak Adam itu kemudian meninggal dunia, wafat, maka terputuslah seluruh amal-amal perbuatannya kecuali 3 hal, yaitu shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ada 3 hal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada di muka bumi ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Pertanyaannya, apakah sedekah jariyah sudah bisa kita andalkan? Jangan-jangan ketika kita bersedekah masih ada sifat riya, sifat sum'ah, sifat sombong dan takabur, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin disebutkan orang bahwa kita sebagai seorang dermawan. Jangan-jangan seperti itu dalam sedekah kita, sehingga belum tentu sedekah itu menjadi andalan bagi amal kita yang akan mengalir pahalanya. Apakah ilmu juga sudah bisa kita andalkan sehingga dia bisa menjadi amal perbuatan baik kita yang akan mengalir terus pahalanya? Masih pertanyaan dari kita semuanya. Ilmu yang kita dapatkan masih banyak di antara kita yang pelit menyampaikan ilmu. Kemampuannya tidak usah diragukan, S1, S2, bahkan sampai S3, bahkan dalam kategori profesional, sebagai orang yang profesional profesinya dalam sebuah bidang. Tapi untuk berbagi, kalau tidak ada uang, kalau tidak ada pendapatan, maka dia tidak mau berbagi. Inilah yang menjadi tantangan kita. Apakah ilmu sudah bisa kita manfaatkan? Yang mampu banyak, yang mau belum tentu. Ketiga,
lahu waladin sholihin yad'u lahu, yaitu seorang anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Bila dua hal di depan tadi belum bisa kita andalkan, maka seharusnya kita semuanya dapat mengandalkan anak keturunan dan darah daging kita. Betapa naiknya kita tatkala Allah amanahkan anak putra putri bahkan cucu, tapi kemudian kita tidak mampu mendidiknya, tidak pernah kemudian ada dalam bayangan untuk membentuk keluarga yang soleh, untuk membentuk anak yang solehah. Abai kita, seorang ayah abai terhadap anak-anaknya, seakan-akan dia mengatakan, "Ma, ibu, hanya engkau yang mampu mengajari anak-anak, aku biarlah di luar rumah untuk mencari harta." Tidak demikian. Mendidik anak adalah kewajiban kedua belah pihak, seorang ayah dan bunda. Maka tidak ada alasan seorang bapak jauh dari anaknya, karena hanya inilah yang bisa kita andalkan. Kalau ini pun kemudian jauh dari kita, maka sesungguhnya rugilah kita selama hidup ini. Bahkan kematian kita pun tidak mendapatkan amal yang sudah terputus itu. Maka dari itu, dalam mendidik anak, banyak para ulama menyampaikan bahwa mendidik anak itu bukan tanggung jawab seorang ibu saja, tapi sesungguhnya adalah tanggung jawab seorang bapak. Pernahkah kita kemudian memberikan pujian kepada anak? Pernahkah kemudian kita berdiskusi dengan anak dalam mencapai sebuah kesepakatan? Ataukah anak-anak kita biarkan pendidikannya melalui media sosial? Kalau sudah memberikan televisi, memberikan HP, memberikan mainan, memberikan laptop, rasanya sudah cukup mendidik anak. Apakah itu yang kemudian kita andalkan? Tidak. Jangan serahkan pendidikan anak-anak kita kepada alat-alat yang mungkin saja menyesatkan, tapi didiklah anak-anak kita dengan tangan kita sendiri. Berdiskusilah dengan mereka. Sudahkah kita kemudian memperhatikan hal-hal negatif, hal positif dari anak kita? Banyak membicarakan hal positifnya, bukan hal negatifnya. Tatkala anak kita salah, barulah kemudian orang tua memarahinya, murka, bahkan kemudian tidak segan-segan memukulnya. Bukankah sisi-sisi positif dari anak kita itu lebih banyak dibandingkan dengan sisi-sisi negatifnya? Maka jangan lupakan bahwa sisi-sisi positif itulah yang harusnya banyak kita ungkapkan. Reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Seimbangnya penghargaan dan hukuman bukan sama-sama 5 dengan 5, 10 dengan 10. Tapi seimbangnya reward and punishment itu adalah rewardnya lebih banyak dibandingkan dengan punishmentnya. Pujiannya kepada anak harus lebih banyak, apresiasinya kepada anak harusnya lebih banyak dibandingkan dengan hukuman apapun. Coba kita tanya lagi, sudahkah kita bertawa senyum bersama anak-anak hari ini? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Bukankah kita lebih sering tersenyum dengan saudara-saudara kita yang lain, teman-teman yang lain, tetangga-tetangga kita, bahkan teman sejawat kita? Seringnya seseorang bapak kemudian izin untuk meninggalkan rumahnya hanya karena suntuk dan sumpek, kemudian dia lari ke pos ronda, lari ke kafe, lari ke kopi shop, lari ke warung kopi hanya untuk tertawa, hanya untuk ngobrol, hanya untuk bersama-sama dengan kawan-kawannya. Bukankah rumah itu harus menjadi surga? Rumahku surgaku, home sweet home. Harusnya disitulah dia tertawa bersama keluarganya, tersenyum bersama anak-anaknya, berdiskusi dengan keluarganya, kesenangannya itu dibagi dengan anak-anaknya. Bukan suntuk di rumah, tapi sesungguhnya ada penyakit di dalam hati kita. Maka kemudian tidak salah kalau seorang ahli mengatakan sekarang banyak rumah-rumah tangga yang tidak jauh berbeda dengan makam dan kuburan. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya, bahkan dalam rumah itu penuh dengan penghuninya, tapi tidak ada komunikasi, tapi tidak ada kata-kata, tidak ada canda dan tertawa. Dan inilah yang
dikatakan sebagai rumahku, kuburanku sebenarnya. Rumah tidak lain adalah kuburan yang sepi dari canda, yang sepi dari ucapan-ucapan baik. Maka dari tempat ini saya menyerukan kepada semua bapak, ayolah Pak, jadikan rumah itu tempat nangkri, jadikanlah tempat bertawa, tempat melucu, tempat kita tertawa dan terbahak-bahak bersama anak-anak kita. Kemudian yang terakhir yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah ucapan terima kasih itu royal kita berikan kepada keluarga kita? Mah, terima kasih masakan pagi ini, Bapak sudah nikmat makan dengan apa yang kau siapkan. Nah, terima kasih kau sudah membawakan sepatu buat Bapak mau kerja. Nah, terima kasih kamu sudah membawakan air buat Bapak yang kehausan ini. Ayah, terima kasih engkau sudah mendidik aku sebagai anakmu. Ayah, terima kasih tadi malam membangunkan aku untuk qiyamul lail. Sudahkah ucapan terima kasih diucapkan ke keluarga kita? Pertanyaan itu besar sekali harus kita bikin, karena dari 3 amal soleh yang kemudian nanti akan jadi bekal kita di akhirat kelak, bukankah itu yang bisa kita andalkan? Jangan sampai 3-tiganya luput dari kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.